Malam itu, langit mendung menyelimuti desa dan hujan turun dengan deras. Namun, tak ada seorang pun yang mempedulikannya. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung desa, Ratna duduk di tepi ranjang, memeluk kenangan yang semakin lama semakin memudar. Di sampingnya, sebuah foto lama yang menampilkan sosok ibunya, seorang wanita yang pernah menjadi pahlawan hidupnya. Ibu yang penuh kasih, yang selalu ada untuknya. Namun, kini ibu itu sudah pergi, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati Ratna. Ratna teringat dengan jelas pada hari terakhir mereka bersama. Seperti biasa, ibunya selalu bangun pagi, mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua, dan memberikan senyuman hangat yang selalu membuat segala kesulitan terasa ringan. Namun, itu semua berubah dalam sekejap. Ibu Ratna jatuh sakit, dan meskipun dokter sudah datang, penyakit yang dideritanya tampaknya tidak bisa disembuhkan. Dalam beberapa minggu yang sangat singkat, ibunya melemah, hingga akhirnya terbaring lemah di ranjang. Ratna yang masih muda dan penuh harapan, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berusaha untuk tegar, tetapi kesedihan begitu menyakitkan. Ada banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Kenapa ibunya harus pergi begitu cepat? Apakah ia telah melakukan yang terbaik untuk ibunya? Tidak ada jawaban yang bisa memberi kenyamanan. Pada malam itu, ketika hujan semakin deras, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemerisik datang dari sudut kamar. Mulanya ia pikir itu hanya angin yang membawa suara dari luar, tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang terdengar pelan di lantai kayu rumahnya. Dengan rasa takut, Ratna berdiri dan berjalan ke arah sumber suara itu. Namun ia tidak menemukan apapun, hanya sepi yang menyelimuti ruangan. Perasaan tidak tenang semakin menguasainya. Ia kembali duduk di ranjang, mencoba untuk mengalihkan pikirannya dari rasa takut yang melanda. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara lembut yang seolah berasal dari jauh. Ratna. Ratna, nama itu dipanggil dengan suara yang familiar, suara ibunya. Hati Ratna berdebar kencang. Ia menoleh ke sekitar, mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun, tak ada siapapun di dalam kamar. Hanya dirinya yang terdiam, bingung dan takut. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seperti bisikan yang langsung menyentuh telinganya. Ratna, aku masih di sini. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Namun, ketika Ratna kembali memandang foto ibunya di meja samping ranjang, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Foto itu, foto yang selalu tampak begitu hidup, kini tampak kabur. Seperti ada sesuatu yang mengaburkan gambar tersebut. Tetesan air mata mengalir di wajah ibunya dalam foto itu. Meskipun Ratna tahu dengan pasti bahwa tidak ada air mata yang pernah tumpah di foto tersebut sebelumnya. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ia berdiri dan mendekati foto itu, mencoba untuk menghapus tetesan yang ada di permukaan. Namun, semakin ia usap, semakin banyak tetesan itu muncul, seolah gambar itu menahan kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ratna merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah itu mungkin tanda dari ibunya? Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Ratna berbalik, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Namun, dalam kegelapan itu, ia merasakan kehadiran yang kuat. Ia merasa seolah ada mata yang mengamatinya. Dengan penuh ketakutan, Ratna berlari keluar kamar, berlari ke ruang tamu, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh tersebut. Di ruang tamu, lampu-lampu berkedip dengan sendirinya. Ratna berdiri terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap ke ruang kosong yang terasa begitu asing, seolah dunia ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Apa yang terjadi pada ibunya? Apa yang harus ia lakukan? Tiba-tiba ada suara lain yang terdengar, suara langkah kaki di belakangnya. Ratna menoleh, dan kali ini ia melihat sosok ibu di pintu, berdiri dengan pakaian tidur putih yang pernah dikenakannya saat masih hidup. Wajah ibunya tampak pucat, matanya kosong, tetapi ada senyum yang aneh di bibirnya. Sosok itu melangkah pelan menuju Ratna, dan setiap langkahnya menggetarkan lantai rumah. Ibu, apakah itu benar? Ratna gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi?
Kenapa ibu tidak pergi ke tempat yang seharusnya? Namun ibu itu hanya diam, dan tanpa berkata-kata, ia melangkah semakin dekat, seolah ingin menyentuh Ratna. Pada saat yang bersamaan, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan Ratna merasa seperti terhisap oleh kegelapan. Ia merasakan bahwa ibu yang berdiri di depannya bukanlah ibu yang ia kenal. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan ada di balik sosok tersebut. Dengan berusaha mengumpulkan keberanian, Ratna berlari keluar rumah menuju halaman. Ia berteriak memanggil nama ibunya, berharap bahwa semuanya akan kembali normal. Namun, tidak ada jawaban selain suara angin yang berdesir di pepohonan. Ratna merasakan bahwa sesuatu telah berubah, dan ia tahu, tanpa bisa dijelaskan, bahwa ibunya tidak lagi di dunia ini. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, kini telah mengambil alih sosok yang pernah ia cintai. Pagi hari datang perlahan, membawa kesunyian yang mencekam. Ratna terjaga dengan perasaan cemas yang tak kunjung hilang. Ia duduk di ranjang, matanya terpejam sejenak, berusaha menenangkan diri. Semalam adalah mimpi buruk yang mengerikan, tetapi ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Kejadian yang ia alami di malam sebelumnya terasa nyata, terlalu nyata untuk hanya dianggap khayalan. Ibu atau apapun yang mengaku sebagai ibunya, tampak begitu hidup. Dan keberadaannya di dunia ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Ratna menggigit bibirnya, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ibunya benar-benar meninggal? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang kini menguasai rumah mereka? Dengan langkah lemah, Ratna pergi ke meja makan. Ia melihat tempat kosong yang dulu selalu diisi oleh ibunya. Di atas meja, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang familiar, tulisan ibunya. Ia mengambil kertas itu dengan gemetar, membaca pesan singkat yang ditulis dengan hati-hati. Jaga dirimu, nak. Ibu akan selalu ada di sini, walau kau tak bisa melihatku lagi. Ratna merinding. Itu tulisan ibunya, tidak diragukan lagi. Tetapi, apakah ini sebuah pesan yang sebenarnya ditinggalkan sebelum ibunya meninggal? Atau apakah ada sesuatu yang mencoba untuk memberitahu dirinya bahwa ibu itu belum benar-benar pergi? Dengan ragu, Ratna berjalan menuju kamar tidur ibunya. Kamar yang dulunya dipenuhi dengan segala hal yang menunjukkan kasih sayang ibu, kini terasa kosong dan sunyi. Ia menatap ranjang ibunya, tempat ibu terbaring sebelum pergi untuk selamanya. Namun, matanya terhenti pada sebuah benda yang aneh. Sebuah kalung emas kecil yang tergeletak di atas meja samping ranjang. Kalung itu milik ibunya. Ratna ingat betul, ibu selalu mengenakannya setiap hari. Namun, sejak ibu sakit, kalung itu sudah tidak terlihat lagi. Mengapa kalung itu ada di sini sekarang? Apakah ini pesan dari ibu yang mencoba mengingatkan Ratna akan sesuatu yang terlupakan? Ratna mengambil kalung itu, dan begitu tangannya menyentuhnya, ia merasakan getaran yang aneh. Seperti ada sesuatu yang hidup dalam kalung itu. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya, membawanya lebih dalam ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Ada kekuatan yang tak terlihat, seolah ada hubungan antara kalung itu dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Saat Ratna memegang kalung itu, tiba-tiba ia mendengar suara halus yang datang dari arah luar jendela kamar. Suara itu sangat familiar, suara langkah kaki lembut di tanah. Dengan hati-hati, Ratna membuka jendela kamar. Ia melihat sebuah bayangan samar bergerak di luar, di antara pepohonan yang gelap. Sosok itu tampak seperti seorang wanita, berpakaian putih, dengan rambut panjang yang tergerai. Ratna merasa gelisah, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia segera berlari keluar, mengikuti jejak bayangan tersebut. Bayangan itu bergerak cepat, melintasi halaman rumah, menuju ke arah hutan di belakang rumah. Ratna berlari semakin cepat, berharap bisa menangkap sosok itu, berharap bisa bertemu dengan ibunya yang sudah lama pergi. Namun, semakin ia mengejar, semakin bayangan itu menjauh, seolah menghilang dalam kegelapan. Ratna terus berlari, hingga akhirnya ia sampai di tepi hutan. Di sana, di bawah pohon besar yang sudah tua, ia berhenti. Rasa lelah dan takut semakin mencekam tubuhnya. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu besar dengan ukiran yang aneh, yang tampaknya tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Ketika Ratna mendekatkan diri untuk memeriksa batu tersebut, tiba-tiba tanah di sekitar batu itu bergerak. Tanah itu terbelah, membentuk sebuah lubang besar. Ratna merasa ada yang salah, tetapi dorongan untuk mencari tahu lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia menggapai batu tersebut, dan tanpa sengaja, ia menekan sebuah bagian batu yang tersembunyi. Tiba-tiba, suara keras terdengar, seperti sesuatu yang sangat berat bergeser. Tanah di sekitar lubang itu terguncang, dan dari dalam tanah muncul sebuah kotak kayu tua yang terkubur. Kotak itu tampak sangat tua, dengan ukiran yang sangat mirip dengan simbol yang sering dilihat Ratna di rumah ibunya. Hati Ratna berdebar keras. Ia tahu bahwa kotak itu bukanlah benda biasa. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting terkubur di dalamnya. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang telah terjadi. Dengan tekad, Ratna membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah buku kecil yang tampaknya sangat tua. Buku itu tertutup rapat, dan di atasnya ada sebuah surat yang ditulis dengan tinta merah yang sudah pudar. "Ini adalah cerita kita, Nak. Jangan biarkan aku pergi." Dengan tangan gemetar, Ratna membuka buku itu. Begitu ia mulai membaca, ia merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, seperti kenangan-kenangan yang terlupakan. Hal-hal yang seharusnya ia lupakan, namun kini datang kembali dengan kekuatan yang mengerikan. Ratna terhenti di satu halaman, dan di sana tertulis sebuah kalimat yang membuat darahnya membeku. "Ketahuilah bahwa ibu belum pergi." Ibu terperangkap dalam suatu kutukan yang tak bisa dilepaskan. Ratna duduk terdiam di bawah pohon besar, tangan gemetar memegang buku kecil yang baru saja ia temukan. Kata-kata dalam buku itu terus berputar di benaknya, seperti mantra yang menggema. Ibu terperangkap dalam suatu kutukan yang tak bisa dilepaskan. Kalimat itu seolah menyiratkan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih jahat daripada yang bisa ia bayangkan. Ia merasakan tubuhnya lemas. Rasa takut dan kebingungan bercampur aduk. Selama ini, ia hanya mengira bahwa ibunya meninggal karena sakit. Namun, kini semua itu terasa berbeda. Apakah ibunya benar-benar meninggal? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengikatnya ke dunia ini? Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kematian. Ratna menutup buku itu dan meletakkan di sampingnya. Hujan mulai turun lagi, dan ia merasa semakin terasing di tengah-tengah hutan yang gelap. Rasanya, ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam misteri ini, dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan menggali lebih dalam. Dengan langkah berat, Ratna kembali ke rumah. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang mengikat kakinya, menariknya kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit. Ia berjalan menuju kamar ibunya, tempat di mana kenangan-kenangan mereka seharusnya ada. Tapi, yang ia temui justru kegelapan dan kesendirian. Ratna membuka lemari ibunya, dan di sana, di balik tumpukan pakaian, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam. Kotak itu tertutup rapat dengan ikatan tali yang tampak sangat tua. Di atasnya ada simbol yang sama dengan ukiran yang ada di buku kecil itu. Hatinya berdebar kencang, seolah kotak itu memiliki kekuatan untuk membuka pintu menuju sesuatu yang lebih buruk. Tanpa berpikir panjang, Ratna membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah benda yang tampak seperti potongan keramik tua, dengan gambar simbol yang sama. Namun, benda itu bukan sekadar potongan biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh tentangnya. Sesuatu yang menyelimuti benda itu dengan aura gelap yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Ratna berbalik dengan cepat, tetapi hanya ada bayangan di sudut kamar. Bayangan itu bergerak dengan cepat, melintas di depan matanya, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Ia bisa merasakan adanya kehadiran yang tidak bisa ia lihat, tetapi begitu kuat, hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ratna. Suara itu, suara yang begitu familiar, terdengar lagi. Suara ibunya. Namun kali ini suara itu terdengar jauh lebih dalam, lebih menggema, seolah datang dari dalam bumi. "Ibu?" Ratna berteriak, suaranya penuh dengan kecemasan dan harapan. "Ibu, apakah itu benar? Apakah kamu masih di sini?" Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, menampakkan kegelapan yang lebih dalam. Di dalam kegelapan itu,
Ratna bisa melihat sosok yang sangat samar. Itu adalah sosok ibunya, berdiri di tengah-tengah bayangan. Namun, kali ini ibunya tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ratna maju dengan hati-hati, tetapi langkahnya terhenti ketika ibu itu mulai bergerak ke arahnya. Setiap langkah ibunya meninggalkan jejak kabut gelap di lantai, dan udara di sekitar mereka semakin terasa dingin. Ratna merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dalam semua ini. Ibunya yang berdiri di depannya bukanlah ibu yang ia kenal, bukan ibu yang penuh kasih dan perhatian. Ibu. Ratna berusaha berbicara, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada sesuatu yang menghalangi kata-katanya, seolah-olah ia tak berhak untuk berbicara dengan ibu yang sekarang berdiri di depannya. Ibu itu hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah Ratna. Tiba-tiba, ibu itu mengangkat tangannya, dan Ratna merasakan kekuatan yang sangat kuat menariknya. Tanpa bisa menahan diri, ia terjatuh ke lantai. Di bawah tubuhnya, sebuah gambar muncul di lantai kayu. Sebuah simbol yang sama dengan yang ada di buku dan kotak kayu. Ratna mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Ia menatap simbol itu, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan dari masa lalu mulai muncul di sekelilingnya. Gambaran ibunya yang sedang menangis, berbicara tentang kutukan yang tidak bisa terlepas, dan bagaimana ia terperangkap dalam suatu dunia yang terhubung dengan dunia lain. Ibu. Ratna berteriak, suaranya penuh dengan kesedihan. Apa yang terjadi padamu? Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu? Namun, ibu itu tetap diam. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kosong dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Di dalam buku kecil itu, ada petunjuk yang harus ia selesaikan, sebuah jalan yang harus ditempuh, meskipun penuh dengan bahaya dan misteri yang menakutkan. Ratna melangkah keluar kamar, matanya terpaku pada simbol yang ada di lantai. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh dengan kegelapan. Tetapi satu hal yang ia yakini, ia harus membebaskan ibunya, apapun yang harus ia hadapi. Ratna duduk di meja belajarnya, buku kecil yang ditemukan di bawah pohon besar terbuka di hadapannya. Setiap halaman buku itu seperti sebuah petunjuk yang mengarah ke jalan gelap dan berbahaya. Namun ia tahu bahwa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya, ia harus mengikuti jejak yang ditinggalkan. Tidak ada pilihan lain selain menyingkap rahasia yang terkubur dalam kelam. Halaman demi halaman ia telusuri, membaca setiap kata dengan seksama. Ada banyak bagian yang tampak samar, seolah-olah ditulis dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang tertentu. Namun, Ratna tahu bahwa ia harus memecahkan teka-teki tersebut. Pada halaman yang ke-14, sebuah gambar menarik perhatiannya. Sebuah gambar yang hampir mirip dengan simbol yang muncul di lantai kamar ibunya. Gambar itu menggambarkan seorang wanita yang terperangkap dalam lingkaran yang dikelilingi oleh kabut hitam. Di bawah gambar itu tertulis sebuah kalimat yang tidak ia mengerti sepenuhnya, namun kata-kata itu terasa menghantui dirinya. Terjebak dalam dunia yang tidak terlihat, kutukan ini tidak akan terlepas sampai darah tertumpah. Ratna terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimat itu. Kutukan. Darah tertumpah? Apakah itu berarti bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan yang harus dilakukan? Ia berusaha mengingat setiap detail yang bisa ia kaitkan dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami, tetapi satu hal jelas. Kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia lepaskan dengan mudah. Pikirannya kembali melayang pada bayangan ibunya yang muncul di kamar beberapa hari lalu. Wanita yang tampaknya tidak benar-benar ibu yang ia kenal. Sesuatu dalam dirinya merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ibunya tidak hanya terperangkap dalam dunia lain, tetapi ada kekuatan yang lebih besar, yang mungkin mengancam untuk menarik Ratna ke dalam kegelapan itu juga. Pagi itu, setelah membaca lebih jauh, Ratna memutuskan untuk mengunjungi orang yang mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kisomo, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Kisomo dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, meskipun ia sering diselimuti oleh cerita-cerita menakutkan tentang kemampuan misteriusnya. Namun, Ratna tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari jawaban, apapun risikonya.
Rumah Kisomo terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Begitu sampai, Ratna merasakan hawa yang berbeda, lebih berat dan lebih mencekam. Udara di sekitar rumah itu seolah-olah terhenti, tidak bergerak sama sekali. Seakan alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kisomo sedang duduk di beranda rumahnya, mengenakan pakaian putih lusuh yang tampak seperti sudah sangat lama. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam menatap Ratna dengan penuh perhatian. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak?" Suara Kisomo terdengar berat dan serak, seperti suara seseorang yang sudah lama hidup dengan beban berat. Ratna terdiam sejenak, lalu ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya dan memberikannya pada Kisomo. "Aku perlu bantuanmu. Ini tentang ibuku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya." Kisomo memegang buku itu dengan hati-hati, seolah-olah benda itu bisa menghancurkannya jika tidak ditangani dengan benar. Setelah beberapa detik, ia mulai membaca halaman demi halaman, matanya menyipit. Kemudian ia mengangkat pandangannya dan berkata, "Kamu harus berhati-hati, Ratna. Buku ini bukan sembarangan. Ini adalah petunjuk untuk membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." "Apakah itu tentang kutukan?" tanya Ratna dengan suara gemetar. Kisomo mengangguk pelan. "Ya, itu kutukan yang sangat kuat. Itu bukan kutukan biasa. Yang ada di dalam buku ini adalah kekuatan yang terhubung dengan dunia lain, dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia, dunia yang terjalin dengan darah dan pengorbanan. Dan, kalau kamu ingin membebaskan ibumu, kamu harus siap untuk menghadapi harga yang sangat besar." Ratna merasa darahnya membeku. "Harga yang besar? Apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan, Kisomo? Apa yang harus aku ketahui untuk membebaskan ibuku?" Kisomo meletakkan buku itu di meja dan menatap Ratna dengan serius. "Ada satu cara, tetapi itu sangat berbahaya. Kamu harus menemukan tempat asal kutukan itu. Tempat di mana ibumu terperangkap. Tempat itu adalah sebuah pohon tua di ujung desa. Pohon itu bukan hanya pohon biasa. Itu adalah tempat ibumu melakukan ritual yang mengikatnya ke dunia ini. Jika kamu ingin membebaskannya, kamu harus kembali ke tempat itu dan memutus ikatan yang ada." Ratna merasa ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus melakukannya, tidak hanya untuk ibunya, tetapi untuk dirinya sendiri. "Di mana pohon itu, Kisomo?" Kisomo menghela napas panjang. Pohon itu terletak di ujung hutan dekat kuburan tua. Tidak ada yang berani mendekat ke sana. Banyak orang yang hilang setelah mencobanya. Tetapi kamu tidak punya pilihan. Kamu harus pergi, Nak. Namun ingat, jangan pernah kembali jika kamu tidak berhasil." Ratna mengangguk dengan tegas. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menyelamatkan ibunya, apapun yang harus ia hadapi. Dengan hati yang berat, Ratna berpamitan kepada Kisomo dan melangkah pergi menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Perjalanan menuju pohon tua di ujung desa itu dimulai, dan hanya waktu yang bisa memberitahunya apa yang akan ia temui di sana. Langit mulai gelap saat Ratna memasuki hutan yang semakin dalam. Langkahnya terdengar berat di antara keheningan yang mencekam. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti bisikan yang memperingatkan. Tapi Ratna tidak bisa berhenti. Di dalam hatinya, ada tekad yang lebih kuat daripada rasa takut yang semakin menggerogoti tubuhnya. Ia harus sampai ke pohon itu, pohon yang diyakini sebagai pusat kutukan yang menjerat ibunya. Dingin malam mulai meresap ke dalam tulang. Ratna menggigil, bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketegangan yang menekan jantungnya. Dalam perjalanan ini, ia mulai merasakan adanya sesuatu yang mengikutinya, sebuah bayangan yang tak terlihat, tetapi jelas bisa ia rasakan. Sesekali, ia menoleh ke belakang, berharap untuk tidak melihat apapun. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya kegelapan yang menyapanya. Akhirnya, setelah berjalan jauh, Ratna melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah pohon besar, jauh lebih besar daripada pohon-pohon di sekitarnya, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan yang meremas tanah. Pohon itu berdiri di tengah, dengan cahaya bulan yang terhalang oleh cabang-cabangnya,
menciptakan bayangan menyeramkan di sekitar area tersebut. Ratna menghentikan langkahnya. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang pohon itu. Terlihat ada lapisan kabut yang melingkupi pohon, bergerak perlahan seakan mengikutinya. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah pohon itu tidak hanya tumbuh di bumi, tetapi terhubung dengan dunia lain, dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan. Dengan langkah ragu, Ratna mendekat, matanya terpaku pada bentuk pohon yang semakin dekat. Sesampainya di depan pohon, ia bisa melihat lebih jelas. Di sekitar batangnya terdapat ukiran-ukiran kuno yang tak ia kenali, tetapi terasa sangat familiar. Itu adalah simbol-simbol yang sebelumnya ia temui dalam buku kecil dan di lantai kamar ibunya. Semuanya mengarah pada satu hal. Pohon ini adalah sumber dari kutukan yang mengikat ibunya ke dunia ini. Ratna merasakan getaran aneh di udara, seperti ada kekuatan besar yang mengelilingi pohon itu. Tanpa berpikir panjang, ia mencondongkan tubuhnya, berusaha untuk menyentuh akar pohon. Namun ketika telapak tangannya hampir menyentuh tanah, sebuah suara berat dan dalam terdengar, menggema di sekitar. "Jangan." Suara itu seperti berasal dari dalam bumi, begitu dalam dan penuh dengan ancaman. Ratna menatap ke sekelilingnya, mencari asal suara tersebut, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang bergerak di antara cabang pohon. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Jangan sentuh pohon itu, anakku. Pohon itu adalah pintu yang menghubungkan dunia yang tak bisa kamu pahami. Di sana ibumu telah terperangkap. Tetapi jika kamu melangkah lebih jauh, kamu juga akan terperangkap." Ratna menahan napas, wajahnya pucat. Suara itu suara ibunya. Tapi kali ini suara itu terdengar begitu berbeda. Tidak lagi penuh kasih sayang seperti yang ia kenal, tetapi penuh dengan keputusasaan dan peringatan. Ia berusaha mengendalikan dirinya, meski ketakutan mulai merayapi setiap sudut tubuhnya. "Ibu, apakah itu kamu?" Ratna berteriak, suaranya pecah. "Aku di sini untuk membebaskanmu. Aku tidak akan mundur." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat pohon itu bergetar hebat. Daun-daunnya bersiul, dan akar-akar pohon tampak bergerak, seolah-olah hidup. Bayangan di sekitar semakin gelap, dan Ratna bisa melihat sosok yang samar-samar muncul dari kabut. Itu adalah ibu, tetapi wajahnya berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak seperti terbungkus oleh bayangan gelap yang mengikatnya. "Ibu!" Ratna berteriak lagi, hampir menangis. "Apa yang terjadi padamu? Aku di sini untuk membebaskanmu." Namun, ibu itu tidak bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, seolah semakin menguasai ibunya. Dalam sekejap, sosok ibu itu mulai terpecah, seolah tubuhnya terbelah menjadi dua. Satu bagian tetap terperangkap dalam kabut, sementara bagian lainnya tampak bergerak ke arah Ratna. Bayangan itu tampak menyerang, tetapi Ratna tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah-olah beku, seperti terikat oleh kekuatan yang sangat besar. Seketika, Ratna merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Itu bukan lagi hanya ketakutan. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan, seolah dunia ini menelan dirinya. Bayangan itu mendekat dengan sangat cepat, dan pada saat terakhir, Ratna mengerti apa yang terjadi. Ini bukan hanya tentang ibunya. Ini adalah perangkap yang mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Pohon ini bukanlah tempat untuk membebaskan ibunya, tetapi tempat untuk menjebaknya lebih dalam lagi. Ratna mencoba melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Suara ibunya terdengar kembali, tetapi kali ini lebih pelan, seolah hampir hilang. "Maafkan ibu." Ketika hampir semuanya terasa hilang, Ratna merasakan sebuah kekuatan yang sangat familiar. Tangan yang lembut, hangat, memegang tangannya dengan erat. Ratna menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat ibu dalam wujud yang seharusnya. Ibu yang penuh kasih. Ibu itu tersenyum, meski matanya tetap berkaca-kaca. "Ibu," Ratna berbisik, merasakan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa kehilanganmu lagi." Tangan ibunya bergetar, seolah mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Kemudian, suara ibu itu terdengar sekali lagi, lebih jelas dan lebih kuat. "Tolong Ratna, kau harus pergi. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan terperangkap selamanya. Kamu harus pergi, selamatkan dirimu." Ratna terhuyung mundur,
merasakan kekuatan yang semakin kuat menariknya jauh dari pohon itu. Ia merasa tubuhnya lemah, hampir tak bisa berdiri. Tetapi, suara ibunya masih menggema. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan ibunya mengarahkannya untuk berlari menjauh. Dengan sekuat tenaga, Ratna berlari, meninggalkan pohon tua itu di belakangnya. Ia tahu bahwa ia telah menyentuh batas yang tak boleh dilampaui. Tetapi satu hal yang ia yakini, meskipun ibunya terperangkap, ia tidak akan menyerah untuk membebaskannya. Ratna terengah-engah saat akhirnya berhasil keluar dari hutan, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan yang menguasai dirinya. Langit sudah gelap sepenuhnya, dan meskipun ia berhasil melarikan diri dari pohon tua itu, bayangan ibu yang terperangkap di dalamnya terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah beban dunia ada di pundaknya. Ia berhenti sejenak, menyandarkan tubuhnya ke pohon besar di tepi jalan setapak. Napasnya terengah-engah, dan pikiran-pikirannya bercampur aduk. Bayangan ibunya yang terbelah antara dunia hidup dan mati masih jelas terbayang di matanya. Ia merasa bahwa ibunya telah menyerah, bahwa ibunya telah menginginkan ia untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, Ratna tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan ibunya, meskipun harga yang harus dibayar semakin besar. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke desa dan mencari bantuan lebih lanjut. Meskipun perasaan takut semakin menghantuinya, ia tahu bahwa satu-satunya harapan adalah menemukan orang yang dapat membantunya mengatasi kutukan ini. Setelah berjalan beberapa lama, Ratna sampai di rumah Kisomo. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan Ratna ragu-ragu sejenak sebelum mengetuk pintunya. Kisomo keluar dengan wajah yang penuh kekhawatiran saat melihat keadaan Ratna yang semakin pucat dan lesu. "Ada apa, Nak?" tanya Kisomo dengan suara beratnya. Ratna tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. "Kisomo, aku tidak bisa menyelamatkan ibuku. Aku sudah mencoba, tapi pohon itu, ia sudah mengambilnya." Kisomo memandangnya dengan penuh perhatian, menilai situasi dengan sangat hati-hati. "Apa yang terjadi, Nak?" Ratna menghela napas panjang dan mulai menceritakan segala yang ia alami. Ia bercerita tentang pohon tua, tentang bayangan ibunya yang terperangkap, dan tentang suara ibu yang memohon agar ia meninggalkan tempat itu. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri. Kisomo mendengarkan dengan seksama. Kemudian ia mengangguk pelan. Kutukan itu tidak mudah untuk dilepaskan. Itu adalah ikatan yang sangat kuat, yang sudah ada selama berabad-abad. Namun, ada cara untuk membebaskan ibumu, meskipun itu berbahaya. "Bagaimana, Kisomo? Aku harus melakukan apa?" tanya Ratna dengan harapan yang hampir putus. Kisomo berjalan ke meja dan mengambil sebuah buku tebal yang tertutup debu. Ia membuka halaman-halaman buku itu dengan cepat, matanya berkeliling mencari sesuatu. Setelah beberapa detik, ia berhenti di sebuah halaman yang berisi tulisan dalam bahasa yang sangat kuno. "Ini adalah ritual yang bisa membebaskan ibumu, tetapi kamu harus siap untuk menghadapinya dengan segala konsekuensinya," ujar Kisomo, suara matanya tajam dan penuh dengan peringatan. Ratna menatap buku itu dengan penuh perhatian. "Apa yang harus aku lakukan?" Kisomo menjelaskan dengan hati-hati, ritual ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang tidak hanya menyelamatkan ibumu, tetapi juga menghapus kutukan yang telah terikat dalam darahnya. "Kamu harus pergi ke pohon itu lagi, kali ini dengan penuh keberanian, dan membaca mantra ini di hadapan pohon tersebut. Mantra itu akan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk ibumu. Namun, pengorbanannya adalah, kamu harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu." Ratna merasa dadanya semakin sesak. "Apa yang harus aku tinggalkan?" Kisomo menatapnya dalam-dalam. "Hatimu." Ratna terdiam. Kata-kata itu terasa sangat berat. "Hatiku? Apa maksudmu?" Kisomo menggeleng pelan. "Hatimu yang akan tertinggal di dunia lain. Hanya dengan cara itu, kutukan akan terhapus. Kamu akan kehilangan bagian dari dirimu sendiri, Ratna. Tetapi ibumu akan bebas." Ratna merasa tubuhnya semakin lemas. Apa yang dimaksud dengan kehilangan hatinya? Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan dirinya seperti itu? Namun,
Semakin ia memikirkan nasib ibunya, semakin ia menyadari bahwa tidak ada jalan lain. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya, ia harus melakukannya, meskipun itu berarti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. "Aku siap," jawab Ratna dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku siap untuk melakukan apa saja." Kisomo mengangguk, memberi persetujuan terakhir. "Ingat, kamu harus pergi malam ini juga." Waktu semakin sempit, pohon itu menunggu. Ratna menatap Kisomo dengan penuh tekad. Tanpa banyak bicara lagi, ia berpamitan dan keluar dari rumah dukun tua itu, menuju kembali ke pohon yang sudah mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Semua yang terjadi adalah ujian terakhir, untuk ibunya, untuk dirinya sendiri. Sesampainya di sana, pohon tua itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Akar-akar yang menjalar ke segala arah seolah-olah menunggu sesuatu, dan kabut yang melingkupi pohon itu terasa lebih pekat. Ratna menegakkan punggungnya, menatap pohon itu dengan penuh keteguhan. Ia harus melakukannya. Dengan suara tegas, ia mulai membaca mantra yang diberikan Kisomo. Kata-kata yang asing itu bergema di udara, dan tiba-tiba, tanah di sekitar pohon itu mulai bergetar. Angin yang kencang berputar, menciptakan lingkaran kabut di sekitarnya. Ratna merasakan tubuhnya mulai gemetar, tetapi ia tidak berhenti. Ia harus melanjutkan, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara ibu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Ratna, aku minta maaf. Kau harus pergi sekarang. Jangan lakukan ini." Namun Ratna tetap melanjutkan membaca mantra. Matanya penuh dengan air mata. "Tidak, Ibu. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membuatmu bebas." Seketika, pohon itu bergetar hebat, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok kabur, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan tersebut. Ratna merasakan sebuah kekuatan luar biasa merasuk ke dalam dirinya, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Ketika cahaya itu mereda, ia merasa sesuatu yang sangat berat hilang dari dirinya, seperti ada bagian dari dirinya yang terlepas dan menghilang selamanya. Pohon itu mulai mengeluarkan suara mengerikan, tetapi pada saat yang sama, sosok ibu muncul dari dalamnya. Wajahnya kini penuh dengan kedamaian. Ibu Ratna tersenyum, meskipun ada kesedihan yang mendalam di matanya. Ratna terjatuh, tubuhnya lemas. Ia merasa dunia berputar di sekelilingnya, dan akhirnya, ia tahu bahwa ia telah melakukan pengorbanan terakhirnya. "Ibu, akhirnya kamu bebas," Ratna berbisik. Sebelum segala sesuatunya menjadi gelap, Ratna terbaring dalam keheningan malam, tubuhnya lemah dan terkulai, namun jiwanya kini bebas. Ia telah mengorbankan bagian terpenting dari dirinya, sebuah pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan apapun, demi kebebasan ibunya. Pohon tua itu yang pernah menjadi tempat penderitaan, kini hanya tinggal kenangan. Dan begitu pula dengan kutukan yang mengikat jiwa ibunya. Dalam dunia yang hening ini, di mana bayangan dan kenyataan seringkali bertemu, Ratna akhirnya menemukan kedamaian yang begitu lama ia cari. Ibu yang telah terperangkap dalam penderitaan, kini terlepas dari dunia yang membelenggunya. Namun, meski ibunya telah bebas, Ratna tahu bahwa dirinya tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Bagian dari dirinya yang telah hilang dalam pengorbanan itu akan tetap abadi, dan ia akan hidup dengan kenangan tentang cinta dan kehilangan yang tak pernah terucapkan. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang redup, Ratna berdiri di depan makam ibunya, air matanya mengalir bebas. "Ibu, meskipun aku tak lagi memiliki hatiku seperti dulu, aku akan selalu membawa cinta itu dalam setiap langkahku," bisiknya pelan, merasakan kedamaian yang akhirnya datang. Di antara sisa tetes air mata yang menetes dari wajahnya, ia tahu bahwa pengorbanan ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin tidak akan pernah selesai, tetapi akan selalu dikenang dalam tiap detik kehidupannya yang baru. Sebab cinta sejati, meskipun terhalang oleh waktu dan ruang, tetap hidup selamanya. Dengan demikian, kisah Ratna dan ibunya berakhir, tetapi cinta mereka tetap abadi, dalam ingatan dan dalam hati yang tak pernah berhenti berdetak. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.